alat Allah untuk menerjemahkan kalam-kalam Allah. Hari ini semua karya terinspirasi dari Al-Quran. Al-Quran turun ke siapa? Nabi Muhammad SAW. Semua pemikiran hari ini dalam Islam terinspirasi bersumber dari sunnah Nabi. Sunnah Nabi, ya kaulnya, fiilnya, diamnya, rasa di kalbunya, ilmu di dalam dirinya. Dan beliau sampai hari ini tidak pernah menggugat hak cipta, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bidhikri asma'ihi tatanazzalul barakat warahmat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati sahabat kami Kiai Haji Novi, Gus Novi atau Kiai Abdul Aziz. Itu gimana ceritanya dari Abdul Aziz jadi Novi? Ya. Allah. Semoga beliau diberkahi hayatnya, amin ya rabbal alamin. Dan para tokoh masyarakat, ya, para kiai, para masyayikh, para jamaah yang kepanasan. Panas Bu ya? Enggak Bu ya. Alhamdulillah. Wabil khusus sahibul bait Pak Haji Rifai dan istri Buni dan keluarga besar, termasuk insan batik, ya, semua yang bekerja di sini, semoga Allah Ta'ala berkahi pekerjaannya, amin ya rabbal alamin. Kalau orang di kampus karyanya tulisan, kalau orang di sini karyanya batik. Kita kalau ada orang menghina tulisan kita, karya kita, kita marah. Sama. Kalau ada yang menghina, menciplak, kalau kaligrafi atau skripsi, artikel diciplak orang, namanya apa? Plagiarisme. Sebenarnya di Sarung itu berlaku juga. Cuma saya lihat nih Pak Jerifai dan Bumi hatinya legowo. Kalau ada yang jiplak itu dibiarin aja. Mungkin ngikutin manhaj Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, ma'laftu syai'an wa ma katabtu syai'an wa ma 'allamtu syai'an illa atamanna alla yunsaba ilayya. Aku berangan-angan kalau punya karya, punya kitab itu, ilmu itu tidak dianggap bersumber dari aku, meskipun beliau yang nulis. Makanya Imam Syafi'i mazhabnya hari termasuk mazhab terkuat, karena Indonesia hampir semua Syafi'i, maka bisa dipastikan mazhab Syafi'i termasuk mazhab terbesar, mazhab fikih terbesar di dunia. Ya, kenapa kalau di Mesir itu beda kampung udah beda mazhab, beda kampung udah beda mazhab Syafi'i. Apa di Mesir? Di Suriah juga sama. Di Suriah itu yang baru-baru ini punya presiden baru. Presiden lamanya nggak tahu kabur kemana setelah 13 tahun lebih, ya, berapa tahun? 15 tahun lebih barangkali, berjibaku terus dengan kelompok yang menggugat pemerintahannya, ternyata turun tanpa digugat.
Itu juga beda kampung, beda mazhab. Tapi saya tanya, mazhab apa yang tidak diamalkan di sana? Cuma mazhab Hambali. Maka kita bersyukur juga adanya teman-teman Salafi Wahabi ini, bisababihin fahafizallah al-mazhab al-Hambali. Maka Allah jaga mazhab al-Hambali. Kuat Kiai, kena. Kuat kena ini. Kembali diarahin ke sana aja. Arahin ke sana ya. Itu skripsi saya banyak yang jiplak, tapi nggak ada yang saya laporkan satupun. Ya, tesis juga ada yang ngambil tapi nggak bilang. Disertasi kita udah jadi buku semua itu, kecuali skripsi saya mau edit dulu. Tapi dulu sudah ada yang jiplak, dan mereka duluan buka buku. Tapi nggak ada masalah, karena kita mandang sumber ilmu dari Allah. Jika ada yang mengakuisisi ilmu kita, yang turun tangan bukan kita, yang turun tangan siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau di kampus ada yang laporin, berantemlah profesor sama profesor, dokter sama dokter, urusan mengaku karya, padahal juga bukan karya dia cuma alat Allah untuk menerjemahkan kalam-kalam Allah. Hari ini semua karya terinspirasi dari Al-Quran. Al-Quran turun ke siapa? Nabi Muhammad SAW. Semua pemikiran hari ini dalam Islam terinspirasi, bersumber dari sunnah Nabi. Sunnah Nabi, ya kaulnya, fiilnya, diamnya, rasa di kalbunya, ilmu di dalam dirinya. Dan beliau sampai hari ini tidak pernah menggugat hak cipta ya. Yang beliau tidak suka cuma satu, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Yang Nabi nggak suka cuma satu, siapa yang berbohong atas nama aku. Ini bukan dariku, bukan karyaku, lalu kalian klaim dariku. Ini kebalikannya kita hari ini ya. Nabi tidak mengizinkan mengaku-aku yang kita dapat kalau bukan bersumber dari beliau. Dan yang paling takut mengaku-aku itu ulama. Ngaku-ngaku jumpa Nabi. Ini ada beberapa 1-2 kiai Gus mengklaim ciri-ciri orang mimpi Nabi, jumpa Nabi, nggak cerita. Ini saya paling tidak sepakat sama kiai begitu, atau ada Habib begitu. Karena kalau begitu nggak ada bacaan zikir yang dibaca oleh Gus Novi tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Itu sejarahnya panjang itu. Itu yang diajarkan Mbah Baidawi ya? Ijazah Mbah Baidawi itu. Enggak. Mbah Taifur oh dari Sayyid Muhammad berarti. Ya. Cuma kita dapat juga manuskrip yang sama di Sulawesi, zikirnya begitu, sezaman dengan Mbah Baidawi. Kita dapat juga di Malaysia zikir begitu sama ya. Saya tanya kepada Kiai ya Taifur, ya Thariqah terakhir Abu Yazid Muhammad apa? Kata beliau yang sering banyak diamalkan Idrisiyah. Itu amalan Thariqat apa? Idrisiyah. Dan itu bukan dari hadis Nabi, tapi itu hasil perjumpaan seorang ulama dengan Nabi Khidir lalu dengan Nabi. Ulamanya hidup kira-kira 12 abad setelah Nabi. Percaya nggak? Nabi sudah meninggal jasadnya, Muhammad bin Abdullah. Tapi Nabiullah Muhammad, Nabiullah sudah wafat belum? Ayo, ini pertanyaan nih. Yang wafat itu Muhammad bin
Abdullah. Kalau Muhammad Rasulullah sudah wafat belum? Nggak pernah wafat. Muhammad Nabiullah lebih awal dari Nabi Adam. Kuntu awalan nabiyina fil khalq. Ini sering kita ulang di mana-mana. Kata beliau sendiri, aku nabi pertama lebih dulu dari Nabi Adam. Mau tahu nggak Bu? Sejarah baca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin. Nih, Bapak-bapak mau tahu? Adada ma wasi'ahu. Ya. Ini bukan hadis ahli hadis, ini hadis ilhami. Hadis ilhamnya para ulama. Tadi yang meninggal siapa? Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Jasadnya, jasadnya. Nabi Adam sudah dapat berkah ampunan dengan bertawasul ke Sayyidina Muhammad, tapi belum muncul bin Abdullahnya. Baru Sayyidina Muhammad Nabiullah, Nurullah. Apa kata Sayyidina Adam sujud? Hari ke-40 sujud baru diterima. Karena beliau teringat dapat ilham ke hari 40. Dosamu, kesalahanmu tidak diampuni, hai Adam, kecuali engkau bertawassul dengan nama kekasih Allah yang dulu engkau lihat di tangga-tangga Arasy. Maka dia mengatakan, Sayyidina Adam mengatakan, bihaqqi Muhammad faghfirli, dengan hak, dengan kemuliaan Sayyidina Muhammad, ampunilah aku. Maka Allah ampuni Sayyidina Adam. Berarti Nabi Muhammad ini sudah ada belum? Sudah, yaitu Muhammad Nabiullah, Muhammad Nurullah. Sedangkan Sayyidina Muhammad bin Abdullah nya belum lahir. Nurnya, nubuatnya sudah ada. Apa kata beliau? Kuntu nabiyan wa Adam baina ma'in wa tin. Aku sudah nabi, Adam masih tanah, masih air, belum dicipta oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Munjadilun bainal ma' wa tin, bainar ruh wa tin. Itu riwayat macam-macam. Adam belum tercipta, aku sudah ada, sudah nabi. Kuntu nabiyan, aku sudah nabi. Nah, ini yang kita ulang-ulang. Ya, karena itulah isi daripada sirah nabawiyah yang sebenarnya. Kisah yang tadi, jadi ada seorang imam dulu dia berthariqat Syaziliyah, namanya Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi. Siapa namanya? Sidi Ahmad bin Idris Al-Idrisi. Al-Idrisi menunjukkan dia masih zuriat Nabi Muhammad SAW. Jadi Bani Idris, Bani Idris. Biasanya Bani Idris itu orang Maroko atau Afrika Utara bagian barat ke sana, ya. Sidi Abdullah bin Idris Al-Idrisi, Sidi Ahmad, ya. Sidi Ahmad Al-Idrisi ini dia berguru kepada banyak masyayikh dan yang terhubung dengan Abdul Aziz bin Dabbagh dan lain-lain. Abdul Aziz bin Dabbagh itu yang menyebut ada setiap orang punya nama di alam sini, punya juga nama di alam lain. Dia punya kitab yang dikumpulkan muridnya berjudul Al-Ibriz, tapi ini bukan Al-Ibriz tafsir bahasa Jawa, ya. Ini Al-Ibriz bahasa Arab yang ditulis oleh Syekh, seingat saya, Ibnul Mubarak, ya, Al-Idrisi, Ibnul Mubarak, murid dari Abdul Aziz Ad-Dabbagh. Ternyata nama Abdul Aziz ini menarik dari dulu, ya. Ya, huwa. Nah, itu dia tuh, Ad-Dabbagh. Masya Allah, Mas'ud juga. Tapi kok ujung-ujung jadi Gus Nupi gitu. Beliau ini yang ketika dibaca ayat wa'allama Adam al-asma'a kullaha summa 'aradahum 'alal malika, al-asma', kata beliau ada asma' nazilah, ada asma' aliyah.
Ada nama di bumi, ada nama di langit. Kita boleh tidak sepakat tentang istilahnya. Imam Najmuddin Al-Kubra menyebut dengan istilah Ismul Ghaib. Nah, dia punya pelanjut generasi kedua setelah dia atau ketiga, namanya Sidi Ahmad Al-Idrisi ini, ternyata lebih kencang lagi daripada Ad-Dabbagh ini. Apa kata beliau? Suatu kali dalam keadaan antara jaga dan tidak jaga, Allah pertemukan aku dengan Sayyidina Muhammad dan Sayyidina Balya Khadir alaihi salam. Siapa? Sayyidina Muhammad, Sayyidina Khadir. Nabi Khidir masih hidup kan? Cuma kalau kita kan seringnya taunya Nabi Khidir pengemis ya. Ya, enggak mesti. Nabi Khidir itu ujian bagi para salik dan para aulia. Jangankan salik aulia, Nabi Musa diuji oleh Nabi Khidir. Gimana nih? Kuat gak diuji Nabi Khidir? Nabi Khidir buat pantangan Nabi Musa. Nabi Musa ini menegakkan hukum syariat. Kalau orang ditonjok giginya patah, dia dikisos, patahin giginya. Ini Nabi Khidir bikin apa? Bunuh anak kecil depan Nabi Musa. Protes. Padahal sudah janji nggak bakal protes lagi ngaji. Ternyata ngajinya ini nggak pakai ngaji begitu dulu, nggak pakai uraian, ngajinya langsung di tempat. Ini model-model Gusmi. Saya tanya kepada khodam beliau, jumpa di Lampung, Gusmi itu nggak ada ceramah-ceramah begini, jarang. Yang sering itu kami ngaji di dalam kisah, mengalami sesuatu dapat ilmu, mengalami sesuatu dapat ilmu. Mirip-mirip Nabi Allah Khadir alaihissalam atau Khidir ya.